Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, ini masih temanya pameran arsip. Nah, tema kali ini adalah tantangan lembaga kearsipan dalam menyelenggarakan pameran arsip. Nah, apa saja tantangannya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, ini. Baik, kita mulai satu pertanyaan. Ya, mengapa ada lembaga kearsipan yang hanya dapat menyelenggarakan pameran arsip pada saat ulang tahun lembaga saja misalnya, dan mengapa lembaga kearsipan yang lainnya itu mampu menyelenggarakan pameran arsip secara rutin, ya, baik itu satu semester sekali atau 3 bulan sekali atau setahun sekali. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Kalau kasus Indonesia ini bukan masalah anggaran, karena anggarannya melimpah, jadi bisa saja lembaga kearsipan itu setiap tahun, ya, itu atau setahun 2 kali itu melakukan pameran arsip. Nah, di banyak negara ini biasanya ini alasan pertama, banyak materi arsip yang sering diakses dan dapat dijadikan materi pameran, ya. Tetapi karena fasilitas sumber daya kearsipan termasuk SDM-nya itu kurang, maka pameran itu diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak dijadikan salah satu fungsi utama dari lembaga kearsipan ini. Nah, alasan berikutnya yaitu masing-masing lembaga kearsipan, ya, itu bervariasi, ya, dalam hal fasilitas dan sumber dayanya. Ya, mungkin di lembaga kearsipan A itu SDM-nya sangat berkualitas, fasilitasnya sangat lengkap, ya. Tapi di tempat B itu berbeda. Ini yang menjadi sebab tadi ada perbedaan penyelenggaraan kearsipan di satu lembaga kearsipan satu dengan yang lainnya. Ini. Tetapi ada banyak contoh, ya, di banyak negara itu lembaga kearsipan kecil, baik itu lembaga kearsipan milik swasta maupun milik negara bagian atau pemerintah daerah setingkat kota madya, ya, municipality, ini dapat menyelenggarakan pameran, ya, minimal sekali dalam setahun dengan cara meminjam arsip-arsip yang dipamerkan. Jadi ada pinjam meminjam antar lembaga kearsipan di lingkungan swasta maupun di pemerintah daerah di banyak negara ini. Nah, lembaga kearsipan kecil ini dapat berkontribusi, ya, materi arsip pada pameran yang lebih besar yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan yang lebih besar, ya. Jadi misalnya lembaga kearsipan di tingkat kota madya, kabupaten misalnya masih kecil, ya, anggarannya pas-pasan, materinya tidak banyak, lembaga itu bisa bekerja sama dengan lembaga kearsipan yang di atasnya untuk menyelenggarakan satu pameran ini, ya. Lembaga kearsipan yang kekurangan anggaran dan peralatan pameran ini biasanya lembaga kearsipan swasta, ya. Kalau di tempat kita, ya, saya kira tidak kekurangan anggaran, ya. Ini lembaga kearsipan yang kekurangan anggaran dan peralatan ini bisa menyelenggarakan pameran kecil, ya, dengan cara misalnya menampilkan contoh publikasi arsip-arsip penting yang dimiliki lembaga kearsipan kecil itu. Nah, kemudian bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, ya, bisa dengan lembaga budaya atau institusi kebudayaan atau institusi pendidikan, ya, baik itu perguruan tinggi dan yang lainnya. Jadi sebenarnya yang disebut tantangan itu tergantung dari inisiatif dan kreativitas dari lembaga kearsipan dan arsiparis di lembaga kearsipan tersebut, ya, ketika dia akan menyelenggarakan pameran arsip. Nah, mengapa pameran arsip ini menjadi penting dan
harus diselenggarakan karena pameran arsip merupakan salah satu media untuk menunjukkan kontribusi lembaga kearsipan kepada masyarakat dan untuk mendokumentasikan sejarah serta membantu penelitian ini, ya. Tuh. Nah, kemudian alasan kedua, dan ini yang sering biasanya dikaitkan dengan ini ya, pameran arsip itu sulit bersaing dengan pameran yang semakin dinamis yang diselenggarakan misalnya oleh museum atau institusi lain ya. Ini alasan kedua yang sering muncul ini. Nah, sementara itu kita melihat bahwa materi dokumenter yang harus menjadi pusat tampilan dalam sebuah pameran secara inheren, statis, dan kurang mampu merebut perhatian pemirsa. Ini diksi yang digunakan untuk tadi alasan mengapa ada lembaga kearsipan yang hampir 3 tahun tidak pernah menyelenggarakan pameran arsip karena kalah bersaing dengan pameran-pameran UKM atau pameran-pameran yang lain seperti itu ini. Nah, sebenarnya masalah kedua ini terkait dengan fakta bahwa lembaga kearsipan sering kekurangan dana. Ini di luar ya, lembaga kearsipan swasta di luar, tapi di tempat kita karena nggak ada lembaga kearsipan swasta, semuanya lembaga kearsipan negara, maka dana tidak mungkin kekurangan. Ya, ini tergantung dari niat. Jadi niat dari lembaga kearsipan tersebut, apakah dia berniat secara rutin menyelenggarakan pameran arsip atau tidak. Nah, terlepas dari persoalan itu, sebenarnya minat visual melalui pameran arsip ini dapat ditingkatkan dengan menggabungkan tidak hanya materi tekstual, ya, tetapi digabungkan dengan item-item seperti misalnya artefak, grafis, ikonografi, dan lain-lain. Sehingga pameran arsip itu menjadi menarik. Nah, kita harus melihat keunggulan pameran arsip ini secara keseluruhan. Jadi materi arsip dapat memiliki dampak visual yang jauh lebih besar dan lebih menarik dibanding dengan misalnya pameran buku. Ini. Dan juga yang perlu diingat bahwa pameran arsip ini membawa beberapa manfaat penting. Misalnya mempublikasikan khasanah arsip yang dimiliki oleh lembaga kearsipan, merangsang penelitian, kemudian sebagai media penghubung dengan masyarakat untuk merangsang minat masyarakat terhadap sejarah, dan sekaligus di sini ada proses mendidik masyarakat melalui arsip atau memasyarakatkan arsip itu, ya. Nah, kendala-kendala tersebut sebenarnya menurut saya tidak untuk kasus kita ya, untuk di Indonesia itu tidak dihadapi ya, tidak banyak kesulitan ya untuk memecahkan kendala-kendala itu ya, kecuali di negara-negara yang lain ya, terutama di lembaga kearsipan swasta itu selalu muncul kendala seperti itu ya. Karena apa? Karena banyak bermacam-macam tema ya, itu bisa dihadirkan ya untuk pameran arsip ini ya. Coba kita lihat. Jadi jenis-jenis pameran arsip ini sebenarnya keterlibatan lembaga kearsipan dalam pameran arsip ini dapat dilakukan dengan bermacam bentuk ya. Dan juga harus ada komitmen untuk menghasilkan satu pameran arsip yang berkualitas. Dan lembaga kearsipan mempunyai banyak pilihan ya tentang jenis-jenis ini pameran arsip ini. Misalnya pameran interpretasi pada tema khusus ya. Jadi pameran interpretasi pada tema khusus ini bisa ditampilkan misalnya di ruang referensi atau ruang akses arsip di lembaga kearsipan. Nah, pameran jenis ini biasanya bersifat informal dan tidak memerlukan penelitian persiapan yang ekstensif ya, tidak memerlukan materi seni dan grafis
ya, tidak memerlukan katalog atau caption. Jadi sebenarnya lembaga kearsipan bisa menyelenggarakan pameran dalam bentuk pameran interpretasi pada satu tema tertentu ini. Ya, biasanya pameran jenis ini cukup menghadirkan misalnya sejarah sebuah departemen atau tradisi kesil di lingkungan lembaga kearsipan, atau cukup menghadirkan objek pamer yang sedang dalam proses seleksi dan dalam proses akuisisi. Ya, ini jadi sederhana itu. Nah, pameran interpretasi juga dapat diselenggarakan di tempat lain dengan cara bekerja sama dengan unit-unit lain. Ya, misalnya bekerja sama dengan perpustakaan, ya, bekerja sama dengan unit-unit kerja yang lain, ya, bekerja sama dengan satu fakultas di perguruan tinggi, bekerja sama dengan unit kerja di tempat lain, ya. Itu bisa dilakukan. Nah, sedangkan materi atau objek pameran dapat juga dibicarakan tergantung dari, kalau ini kerjasama, tergantung dari fokus atau tujuan dari masing-masing dalam menyelenggarakan pameran dalam bentuk kerjasama itu, ya. Nah, lokasinya ini bisa dipamerkan di lobi satu kantor, satu organisasi, ya, atau satu unit kerja, ya. Dan juga bisa dilakukan di lokasi-lokasi yang berbeda dalam bentuk pameran interpretasi dalam bentuk kerjasama ini. Nah, yang kedua yaitu pameran sejarah. Nah, pameran sejarah ini dapat dikembangkan dengan cara bekerja sama antar lembaga kearsipan, misalnya dengan asosiasi sejarawan, dengan departemen sejarah di perguruan tinggi, dan lain-lain. Nah, materi arsip pamer ini dapat berupa manuskrip dan foto-foto dengan tema tertentu, misalnya tentang tenaga kerja wanita pada masa kolonial dan lain-lain, ya, banyak tema tentang itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya menarik minat mahasiswa untuk melakukan riset sejarah dari sumber arsip ini. Jadi sebenarnya lembaga kearsipan bisa bekerja sama dengan asosiasi sejarawan atau jurusan atau departemen sejarah di banyak perguruan tinggi itu menyelenggarakan pameran bersama, ya. Pamerannya diselenggarakan di fakultas atau perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, yang berikutnya ini pameran perjalanan, ya. Pameran perjalanan ini dapat disiapkan untuk pameran satu kali di sebuah, misalnya di satu konferensi atau itu bisa diselenggarakan pameran, ya, ini yang dinamakan pameran perjalanan, atau diselenggarakan berulang-ulang, ya, di lokasi yang berbeda, ya, temanya satu tema tapi ditawarkan di tempat-tempat yang berbeda. Nah, pameran yang ini memang memerlukan perencanaan yang matang, ya, karena terkait dengan keamanan materi pamer, terkait dengan pendanaan, ya, karena mobile, ya, terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, yang terakhir ini ada jenis pameran yang ditawarkan oleh Heather Marie Gordon. Ini tesis MA, ya. Ini saya ambilkan dari tesisnya Heather Marie Gordon. Dia membagi 4 jenis pameran yang dapat diselenggarakan oleh lembaga kearsipan. Yang pertama, pameran tematis. Jadi pameran tematis ini dapat diselenggarakan oleh lembaga kearsipan, ya. Dan pameran tematis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pengunjung tentang sebuah tema tertentu dari perspektif sejarah. Pameran tematiknya sama seperti jenis tadi, misalnya tema tentang buruh anak-anak pada masa kolonial dan seterusnya, ya. Oke. Kemudian yang kedua, pameran peringatan. Jadi pameran peringatan ini diselenggarakan untuk memperingati satu peristiwa dalam sejarah, ya. Nah, kan banyak peristiwa dalam sejarah, ya. Kemudian pameran ini juga digunakan untuk merayakan hari jadi sebuah organisasi, misalnya hari jadi
lembaga kearsipan atau hari jadi kabupaten dan seterusnya. Ini ya. Oke. Termasuk juga hari jadi yang terkait dengan kenegaraan, ya, keagamaan dan seterusnya. Ya, jadi banyak untuk pameran peringatan ini. Nah, yang ketiga ini pameran institusional. Jadi pameran ini digunakan untuk mempromosikan, ya, cara mengelola arsip statis dan kasanah arsip statis yang dimiliki oleh lembaga kearsipan. Nah, tujuan dari pameran institusional ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kasanah arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi, dan dilayankan kepada publik oleh lembaga kearsipan. Nah, yang terakhir ini pameran fungsional. Jadi, pameran fungsional ini lebih difokuskan pada penyebarluasan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh lembaga kearsipan. Ya, misalnya pameran fungsional, misalnya kegiatan tentang proses pengelolaan arsip statis atau peran arsiparis dalam menyelenggarakan mengolah arsip statis dan seterusnya. Jadi ini bersifat fungsional itu, ya. Nah, yang terakhir, jadi disinilah sebenarnya tantangan-tantangan itu bisa diatasi, maksud saya tantangan penyelenggaraan pameran arsip oleh lembaga kearsipan itu bisa diatasi. Pertama, ya ini, jadi diperlukan kesiapan lembaga kearsipan dalam menyelenggarakan pameran. Kesiapannya apa? Karena semua jenis pameran itu memerlukan pengetahuan dasar tentang arsip, pengetahuan keterampilan artistik, kemampuan dalam hubungan masyarakat dan lain-lain. Jadi ini. Nah, tuntutan fisik dan intelektual dari masing-masing aktivitas pameran arsip di tiap-tiap lembaga kearsipan ini harus memberlakukan beban kerja secara substansial berbeda dari lembaga kearsipan satu ke lembaga kearsipan yang lain, dan ini perlu diperhitungkan sebelum lembaga kearsipan melakukan proyek apapun selama 1 tahun. Jadi ada keseimbangan antara penyelenggaraan pameran kearsipan dengan tugas-tugas lembaga kearsipan yang lain. Nah, sebagian besar sebenarnya lembaga kearsipan ini memiliki kesempatan untuk terlibat dalam banyak jenis pameran. Nah, karena pameran arsip memerlukan banyak waktu untuk ini, penelitian, seleksi, dan presentasi, dan pertimbangan utama harus menjadi perhatian adalah menyeimbangkan kegiatan pameran arsip dengan kegiatan jenis program-program kearsipan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan tersebut. Ya, baik, saya kira itu. Terima kasih. Kita sambung nanti ke bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.